Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi file server. Pada sebelumnya saya sudah menjelaskan materi terkait dengan data server. Baik, sebelum memasuki inti pembahasannya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yegi Anwar Rahman dari kelas TI 2021 dengan NIM 210 12 040 08 dengan mata kuliah jaringan komputer mengenai file server. Pengertian file server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server file yang sama. File server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. File server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi file server. File server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atau atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk install email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mensimulasikan file server ke dalam sistem packet tracer. Baik, saya akan mensimulasikan mengenai file server di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yaitu yang pertama kita ke bagian server terlebih dahulu, kemudian kita ke bagian service, kemudian ke DNS, di mana kita akan mengkonvert alamat dari sebuah IP dengan nama mailco.com dengan menggunakan alamat ketika T1. Setelah itu kita add, kemudian jika sudah, kita mengarah ke bagian server yang selanjutnya, yang dimana kita ke bagian service, terus ke email, kemudian kita masuk ke domain, yang dimana kita akan membuat domain name mailco.com tadi kita set, kemudian user kita membuat username beserta dengan passwordnya, kemudian kita checklist tambah. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjut ke menggunakan tambahan user 2, kemudian user 2 juga. Siapa ketiga, kita membuat user 3, kemudian juga kita membuat lagi user 3. Nah, jika sudah, kita akan mengarah ke bagian dari sebuah PC, di mana kita beralih ke konfigurasi email. Kita akan mengisi email terlebih dahulu dengan menggunakan user 1 dengan alamat email user1@mail.com, dan kita isi di bagian incoming mailco.com, kemudian juga outnya kita menggunakan mailco.com. User tadi adalah user 1, yang dimana tadi yang sudah kita buat user 1, user 2, dan user 3 setelah masuk. Dan kita simpan, yang dimana kita akan ke compose mail, kita akan mengirimkan ke bagian mana yang kita akan tuju. Seperti misalnya kita ingin mengirim ke user badan user 2 maupun user 3 dengan alamat yang sudah tertera, yaitu user2@mailco.com dengan subjek tes yang berisikan alamat email ini dari PC 0. Kemudian jika sudah, kita bisa mengirimkan, yang dimana kita mengirimkan emailnya sudah tertera. Kemudian kita bisa cek dari beberapa PC yang lain. Kita login menggunakan user 2
dimana user 2 tadi tempat untuk mengirimkan dari sebuah email yang dituju dari user 1. Kita akan mengecek apakah email yang terkirim tadi udah masuk dengan jelas. Saya isi terlebih dahulu subjeknya tes. Ini email dari PC2 dan kita kirimkan. Gimana pengirimannya juga berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke PC0, kembali ke PC0, dimana kita akan lihat di email browser udah receive. Ada sebuah email yang dikirimkan dari user 2 atau dari PC2. Kemudian kita cek dari PC2 apakah juga sama hal yang terjadi. Nah, sama juga terjadi. Jadi pengiriman dari user 1 dan user 2 saling bercross atau silang satu sama lain, emailnya saling terkirimkan dengan sukses, dan dimana isi email tersebut sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, seperti subjeknya tes, kemudian isinya adalah ini email dari PC0 maupun PC2. Nah, masuk semuanya di bagian emailnya. Email saya telah terima, reply, kita bisa balas. Jadi pesan ini bisa saling terhubungkan dari beberapa PC ke PC yang lain. Itulah gunanya email browser atau email server. Dimana badannya bisa dicek. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.